Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre romance drama berjudul The Notebook yang rilis pada tahun 2004. Film diawali dengan seorang kakek bernama Duke yang hendak membacakan sebuah diary kepada seorang nenek yang kini tinggal di sebuah rumah perawatan. Adegan lalu berpindah ke tahun 1940. Di sebuah pasar malam, terlihat ada seorang pria bernama Noah yang tertarik pada pandangan pertama terhadap seorang wanita bernama Ellie. Noah tanpa basa-basi langsung mengajak Ellie untuk berdansa, meskipun mereka belum kenal sama sekali. Tentu saja Ellie langsung menolak ajakan tersebut dan langsung pergi meninggalkannya untuk bermain komedi putar. Noah tanpa ragu-ragu langsung melompat ke tempat duduk Ellie dan kemudian mengajaknya berkenalan. Ia juga kembali mengajak Ellie untuk berkencan bersamanya. Namun kali ini, Noah bergelantungan di sana dan mengancam akan lompat ke bawah jika ia masih menolak ajakannya kali ini. Ellie pun terpaksa mengiyakan permintaan Noah dan memutuskan akan berkencan dengannya. Keesokan harinya, Noah dan Ellie bertemu kembali untuk menonton bersama dengan teman-teman mereka. Dari sini, tampak Ellie yang mulai tertarik dengan Noah, sehingga ia memutuskan untuk berpisah dengan temannya setelah selesai menonton. Di tengah percakapan mereka, tampak sekali kesenjangan sosial antara Ellie dan Noah. Ellie yang terlahir di keluarga kaya raya, dengan masa depan cerah yang sudah disiapkan oleh keluarganya itu. Sedangkan Noah hanyalah seorang buruh pabrik yang mencoba peruntungannya untuk mendekati Ellie. Karena Ellie tidak pernah mencoba hal-hal menyenangkan di hidupnya itu, Noah pun mengajaknya untuk berbaring di tengah jalan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir saja menabrak mereka. Namun Ellie tampak sangat bahagia dengan hal tersebut. Malam hari itu pun mereka habiskan dengan berdansa bersama di tengah jalanan sepi. Sejak saat itu, kisah cinta antara Noah dan Ellie pun dimulai. Mereka tampak sangat bahagia dan sering menghabiskan waktu bersama, seperti bermain di pantai dan juga belajar mengendarai mobil. Noah juga akhirnya memperkenalkan Ellie kepada ayahnya, begitu juga dengan Ellie yang memperkenalkan Noah kepada keluarga besarnya itu. Diketahui ternyata setelah musim panas ini selesai, Ellie akan melanjutkan pendidikannya di kota New York, yang mengharuskan mereka harus berpisah setelah itu. Dari kejauhan, tampak ibunya Ellie yang tidak setuju dengan hubungan mereka, namun ayahnya mengatakan bahwa itu hanyalah cinta musim panas saja dan mereka juga akan segera berpisah. Malam harinya, mereka lalu mendatangi sebuah rumah besar tua yang sudah lama kosong. Noah pun mengatakan suatu hari ia akan membeli rumah tersebut. Ellie kemudian mengatakan kepada Noah bahwa ia ingin rumahnya tersebut nantinya dicat warna putih, serta memiliki jendela berwarna biru. Tak lama setelah itu, temannya Noah tiba-tiba datang dan memberitahunya bahwa orang tua Ellie sudah melapor polisi, karena Ellie belum pulang sama sekali hingga dini hari. Noah pun langsung buru-buru mengantar Ellie pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, orang tua Ellie langsung memarahinya dan mengatakan bahwa Noah tidak cocok dengannya, serta mereka tidak ingin Ellie berhubungan lagi dengannya. Noah yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Ellie, karena ia juga tahu bahwa Ellie akan segera pindah ke New York. Ellie juga memiliki masa depan yang lebih cerah di sana dibandingkan bersama dengannya di kota tersebut. Karena Noah juga sadar bahwa hubungan mereka tidak akan berjalan lancar, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ellie. Keesokan harinya, tampak orang tua Ellie yang sudah bersiap-siap untuk kembali ke New York, meskipun liburan musim panas mereka masih ada 1 minggu lagi. Ellie pun langsung bergegas untuk berpamitan dengan Noah, namun sayangnya, Noah sedang tidak berada di sana saat itu, sehingga ia tidak bisa bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Noah yang baru saja kembali, langsung mendatangi kediaman Ellie, namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Noah pun mengirimkan surat setiap harinya selama setahun kepada Ellie, namun ia tidak mendapatkan balasan apapun, dikarenakan suratnya tersebut tidak pernah diterima oleh Ellie. Setelah setahun berlalu, Noah pun memutuskan untuk melupakan Ellie, dan berusaha menjalani kehidupannya sambil melupakan sosok Ellie. Tak lama setelah itu, terdengar berita tentang Amerika yang hendak berperang. Noah dan temannya pun memutuskan untuk mendaftar dan ikut dalam perang tersebut. Namun sayangnya, temannya tersebut harus tewas di medan perang,
menyisakan Noah sendiri di sana. Lalu tampak Ellie yang kini bekerja sebagai relawan untuk mengurus para tentara yang terluka akibat berperang. Ketika di sana, ia bertemu dengan seorang tentara bernama Lon Hammond yang malah mencoba menggoda Ellie pada saat itu. Setelah sembuh, ia lalu kembali menemui Ellie untuk mengajaknya berkencan. Tampak Ali dan Lon yang akhirnya berpacaran, dan karena ia juga berasal dari keluarga yang berada, tentu saja orang tua Ellie sangat mendukung hubungan mereka itu. Ketika sedang di pesta dansa, Lon pun akhirnya memutuskan untuk melamar Ali, dan tentu saja Ali langsung menerima lamaran tersebut, yang membuat orang tua dan Lon sendiri tampak senang. Namun, ketika Ali menerima lamaran itu, di dalam lubuk hatinya itu, ia masih terbayang wajah Noah. Tampak Noah yang akhirnya pulang dari medan perang. Sesampainya di rumah, ternyata ayahnya sudah menjual rumah mereka, serta meminjam uang dari bank untuk membeli rumah impian Noah. Noah pun langsung pergi ke New York untuk pergi menemui Ellie. Namun ketika ia bertemu dengannya, tampak Ellie yang sedang bersama Lon dan terlihat sangat bahagia. Noah pun langsung tertampar kenyataan dan sadar bahwa Ellie benar-benar sudah tidak memiliki harapan untuknya. Noah pun langsung merenovasi rumahnya itu, namun di tengah pekerjaan tersebut, ayahnya harus meninggal dunia. Rumah tersebut pun akhirnya selesai direnovasi, sesuai dengan keinginan Ali. Karena rumah tersebut mengingatkannya dengan Ellie, ia pun berniat untuk menjual rumahnya itu. Namun anehnya, Noah selalu menolak setiap tawaran yang ada, hingga akhirnya Noah sendiri yang tinggal di rumah tersebut. Hari pernikahan Ali pun hampir tiba. Ketika salah satu keluarganya menunjukkan sebuah koran, tampak juga ada gambar Noah yang sedang berfoto di depan rumahnya itu. Ellie pun berniat untuk menemui Noah dengan berbohong kepada tunangannya itu, bahwa ia ingin menjernihkan pikirannya dulu selama beberapa hari sebelum pernikahan mereka. Ellie pun langsung pergi ke rumah Noah, dan mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Ellie lalu mengatakan bahwa ia akan segera menikah dengan Lon beberapa hari lagi. Mereka lalu makan malam dan mengobrol menghabiskan waktu bersama, hingga akhirnya Ellie pergi dari sana. Saat Duke sedang membaca diary-nya tersebut, anak-anak serta cucunya datang untuk berkunjung. Diketahui nenek tersebut ternyata adalah Ellie, namun karena demensia, ia sama sekali tidak mengingat tentang anak-anak beserta cucunya itu, serta juga Duke yang juga ternyata adalah suaminya sendiri. Anak-anaknya Duke berusaha untuk membujuknya pulang, namun Duke berkata bahwa Ellie adalah rumahnya sekarang, dan ia tidak ingin meninggalkannya sendiri di sana. Adegan lalu kembali ke Ellie yang menemui Noah keesokan paginya. Noah lalu mengajak Ellie pergi ke sebuah danau yang dipenuhi oleh banyak sekali angsa di sana. Ketika mereka hendak kembali, mereka tiba-tiba diterpa hujan yang sangat deras. Namun mereka tampak sangat senang menghabiskan waktu berdua di perahu tersebut, yang mulai menumbuhkan kembali benih-benih cinta di antara mereka berdua. Setelah sampai di dermaga, Ellie pun langsung bertanya kepada Noah, kenapa ia tidak mengirimkan surat untuknya? Karena Ellie ternyata masih memiliki perasaan terhadap Noah, meskipun sudah 7 tahun lamanya mereka berpisah. Noah pun berkata bahwa ia sudah menuliskan 365 surat setiap harinya kepadanya, namun Ellie sendiri tidak pernah menerima surat tersebut. Mereka pun akhirnya menghabiskan waktu bersama di rumah tersebut. Keesokan paginya, tampak Ellie yang mendapatkan kejutan dari Noah, yaitu sebuah papan kanvas, yang memang merupakan hobi Ellie sejak lama, yaitu melukis. Tak lama setelah itu, ibunya Ellie tiba-tiba datang, dan mengatakan bahwa Lon akan ke kotanya itu, karena ayahnya menceritakan tentang Noah kepadanya. Ellie kemudian bertanya kepada ibunya, mengapa ia menyembunyikan surat dari Noah selama ini, meskipun ia tahu bahwa Ellie sangat menderita pada saat itu. Ibunya lalu membawa Ellie ke sebuah tempat konstruksi. Ia lalu menunjuk seorang pria yang bekerja di sana, yang ternyata merupakan cinta sejati ibunya dulu, sama seperti yang dialami oleh Ellie sekarang. Namun karena kakeknya dulu tidak menyetujui hubungannya tersebut, maka ibunya terpaksa menikah dengan pria yang menjadi suaminya sekarang itu. Setelah itu, ibunya lalu mengantar Ellie kembali ke rumah Noah,
sambil memberikan setumpuk surat yang dikirim oleh Noah dulunya. Setelah mempertimbangkan satu dua hal, Ellie malah memutuskan untuk kembali ke tunangannya itu. Noah yang mendengar hal tersebut langsung marah kepadanya dan mengatakan bahwa Ellie memilih tunangannya itu hanya karena uangnya. Ellie yang kesal karena ucapannya tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Noah dan mengatakan bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Ketika kembali, tampak Lon yang ternyata sudah mengetahui keresahan Ellie selama ini. Dan karena ia sangat mencintai Ellie, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengalah dan merelakan Ellie bahagia bersama dengan Noah. Ellie pun membawa semua barang-barangnya dan langsung pergi menemui Noah di saat itu juga. Kembali ke panti, saat sedang makan malam bersama, Ellie akhirnya ingat bahwa Duke sebenarnya adalah Noah, dan kisah yang ia ceritakan selama ini adalah kisah cinta mereka berdua yang sudah Ellie lupakan karena penyakitnya itu. Ellie pun langsung memeluk Noah dan meminta maaf karena sudah melupakannya, serta anak dan cucunya itu. Namun sayangnya, ingatan tersebut tidak bertahan untuk waktu yang lama, dikarenakan penyakit Ellie yang kambuh kembali. Namun untungnya, mereka sempat berdansa bersama, mengenang kembali masa muda mereka. Beberapa hari setelah itu, tampak Noah yang mengunjungi Ellie di kamarnya. Tampak Ellie yang kali ini langsung mengenalinya. Noah pun memutuskan untuk tidur bersama di samping Ellie. Keesokan harinya, saat perawat di sana mengunjungi Ellie, ternyata mereka berdua sudah meninggal dunia, sambil memegang tangan satu sama lain. Dan begitulah akhir cerita dari film The Notebook. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.